Terkutuklah yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Kekayaan tidak membelenggu kita. Kehebatan diri sendiri tidak membelenggu kita untuk jauh dan tidak peduli dengan orang lain, tetapi sebaliknya membuat kita makin dekat dengan orang lain dengan berbuat kasih pada sesama yang menderita. Terus mempedulikan sesama yang ada di sekitar kita. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 9 Maret 2023, Pekan Prapaskah kedua. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Nubuat Yeremia bab 17 ayat 5-10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19-31. Kedua bacaan liturgi hari ini di satu sisi menampilkan seruan suci Allah melalui utusannya, Nabi. Sebuah ajakan supaya manusia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi di sisi lain, kepada kita semua yang merenungkan bacaan suci hari ini, diberikan contoh bagaimana nasib hidup orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya, dan kekayaannya. Saudari dan saudara yang terkasih, tegasnya dalam bacaan yang pertama hari ini melalui nubuat Yeremia, Allah menghimbau bangsa Israel, juga kita sekalian yang saat ini merenungkan bacaan pertama hari ini, supaya kita sebagai manusia tidak pertama-tama mengandalkan diri kita sendiri dan kekuatan kita serta harta kekayaan yang kita miliki dalam hidup ini. Allah menghendaki supaya kita semua lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Judul bacaan pertama hari ini, terkutuklah yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Ada sekian banyak hal yang baik yang akan diperoleh oleh orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya, harta kekayaan, bahkan sampai terbelenggu sekian dalam oleh kekuatan diri sendiri, oleh harta kekayaannya, dengan tidak peduli sama sekali terhadap sesamanya, celakalah. Orang seperti itu terkutuklah. Hal yang tidak enak akan dialaminya. Saudari dan saudara yang terkasih, kemudian bacaan Injil menampilkan kepada kita sekalian contoh bagaimana nasib hidup orang yang mengandalkan Tuhan dalam kesehariannya, dan bagaimana pula nasib hidup orang yang mengandalkan diri sendiri, kekuatannya, dan harta kekayaannya, sampai sekian dibelenggu oleh itu, sehingga tidak mempedulikan sesama. Tegasnya, dalam cerita bacaan Injil hari ini, ditampilkan bagaimana Lazarus,
orang yang miskin secara ekonomis dalam hidupnya di dunia. Sesudah kematiannya, dia mengalami kegembiraan serta sukacita bersama dengan Allah. Diceritakan oleh Injil bahwa si miskin akhirnya berada di pangkuan Abraham. Sebaliknya, orang kaya yang mengandalkan kekayaannya, yang mengandalkan kekuatannya, sampai tidak peduli sama sekali dengan orang miskin, si Lazarus dalam hidup. Memang hidup di dunia, dia hidup berkelimpahan, dia mengalami kebahagiaan. Tetapi akhir hidupnya sesudah kematian, dia berada di tengah api yang membuat dia menderita sepanjang masa. Saudari dan saudara yang terkasih, cerita bacaan Injil kalau direnungkan sungguh-sungguh mengerikan dan mestinya menimbulkan rasa takut yang suci dalam diri kita, supaya kita tidak pernah mengikuti teladan hidup atau contoh hidup si kaya itu. Kita mau menjadikan diri kita sekalipun kaya secara duniawi, tapi kita mau menjadi miskin di hadapan Tuhan. Kalau kita karena kekayaan itu tidak pernah jauh dari orang yang miskin dan sesama. Kekayaan tidak membelenggu kita. Kehebatan diri sendiri tidak membelenggu kita untuk jauh dan tidak peduli dengan orang lain, tetapi sebaliknya membuat kita makin dekat dengan orang lain dengan berbuat kasih pada sesama yang menderita, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan Injil. Maka kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan yang miskin di hadapan Allah persis seperti cerita Lazarus yang akhirnya sesudah kematian dia dipangku oleh Abraham. Sebuah peristiwa yang menggambarkan kebahagiaan hidup si miskin itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kita boleh pilih mau memilih kutuk atau mau memilih berkat. Saya berharap bahwa sebagai orang yang percaya, kita mau memilih berkat bagi diri kita dan bukannya memilih kutuk untuk kehidupan kita. Semoga kita terinspirasi dengan cerita-cerita suci melalui bacaan-bacaan liturgi hari ini, dan mendorong kita untuk selalu berpegang pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sambil terus mempedulikan sesama yang ada di sekitar kita. Kita mau memberi apapun yang kita miliki, perhatian, cinta. Kalau ada hal yang kita miliki yang sifatnya duniawi, mari kita bagikan pula untuk mereka. Jangan lupa, kita sedang berada dalam masa Prapaskah, di mana kita diajak untuk meningkatkan perbuatan amal kasih kita kepada orang yang ada di sekitar kita sebagai wujud pertobatan kita dan mencontohi Allah yang murah hati, supaya baik kita maupun sesama kita boleh merasakan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dalam hidup. Tuhan memberkati.